Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya pada Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, kami rindu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yeskiel pasal 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Pada tahun ke-6, dalam bulan yang ke-6, pada tanggal 5 bulan itu, waktu aku duduk di rumahku berhadap-hadapan dengan para tua-tua Yehuda, kekuasaan Tuhan Allah meliputi aku di sana. Dan aku menerima penglihatan,
Sungguh ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki, dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah kelihatan seperti api, dan dari pinggangnya ke atas kelihatan seperti cahaya, seperti suasana mengkilat. Dia mengulur sesuatu yang berbentuk tangan, dan dipegangnya jambul kepalaku. Lalu roh itu mengangkat aku ke atas langit dan bumi, dan membawa aku dalam penglihatan ilahi ke Yerusalem, dekat pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke utara, di mana terdapat berhala cemburuan yang menimbulkan cemburuan itu. Lihat, di sana tampak kemuliaan Allah Israel, seperti penglihatan yang kulihat di lembah itu. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, lihatlah ke utara." Aku melihat ke utara, sungguh di sebelah utara gerbang mezbah, dekat jalan masuk, terdapat berhala cemburuan. Tadi firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat, yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan keji yang lebih besar lagi." Dan dibawanya aku ke pintu pelataran. Aku melihat sungguh ada sebuah lubang di dalam temboknya. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, perbesarlah lubang yang di tembok itu." Sesudah aku memperbesar lubang itu, lihat ada sebuah pintu. Firman-Nya kepadaku, "Masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini." Lalu aku masuk dan melihat sungguh segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikkan, dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel, dan Yaasannya bin Safan di tengah-tengah mereka, dan masing-masing memegang pokor ukupannya di tangannya, dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas. Firman-Nya kepadaku, "Kau lihatkah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka? Sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini." Ditambahnya lagi, engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan keji yang lebih besar lagi yang mereka lakukan. Lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi dewa Tamus. Firman-Nya kepadaku, "Hei anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan keji yang lebih besar lagi daripadanya." Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan, sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan, di antara balai bait suci dan mezbah, ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Lalu firman-Nya kepadaku, "Kau lihatkah itu, hai anak manusia? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini? Bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan, dan dengan itu terus menyakiti hatiku. Sungguh mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku. Oleh karena itu, aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suaranya nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka." Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, Nabi Yehezkiel mengalami penglihatan kembali. Kali ini penglihatan terjadi saat Nabi Yehezkiel bersama-sama dengan para tua-tua Yehuda. Melalui penglihatan itu, Tuhan menunjukkan kepada Yehezkiel kekejian besar yang dilakukan oleh umat Tuhan, yaitu dosa penyembahan berhala. Dosa penyembahan berhala adalah dosa yang paling dibenci oleh Tuhan dan menimbulkan kecemburuannya. Oleh sebab itu, penglihatan pertama
menunjukkan berhala kecemburuan. Penyembahan kepada berhala menimbulkan kecemburuan Tuhan. Ini adalah perzinahan rohani yang menyakitkan hati Tuhan. Selanjutnya ditunjukkan berhala-berhala apa saja yang disembah oleh Israel, umat Allah yang seharusnya hanya menyembah kepada Tuhan. Yang pertama, mereka sembunyi-sembunyi menyembah dewa ular yang digambar di dinding bersama dengan binatang-binatang najis yang lain. Para penatua secara sembunyi-sembunyi menyembah berhala dengan alasan bahwa Tuhan tidak peduli kepada umatnya. Yang kedua, para perempuan Yehuda mengikuti dewa Ishtar yang meratapi dewa Tamus, karena diyakini dewa Tamus yang mati di musim gugur akan hidup lagi pada musim semi jika ditangisi oleh Dewi Ishtar. Ini adalah keyakinan-keyakinan yang bodoh, tetapi umat Allah tersesat. Apakah ada yang lebih bodoh daripada menangisi ilah yang telah mati? Penyembahan berhala adalah dosa yang sangat bodoh di mata Tuhan. Yang ketiga, mereka sujud menyembah kepada dewa Samas, yaitu dewa matahari, dengan membelakangi bait Allah. Ini hal yang sangat keterlaluan, karena selain menyembah berhala, mereka melakukannya dengan membelakangi bait suci. Tidak mengherankan Tuhan yang panjang sabar pun bertindak dalam murkanya menghukum umat Allah. Sekarang refleksinya bagi kehidupan kita di masa kini. Kalau kita hari ini merenungkan kembali kisah ini, kita diingatkan agar jangan sampai terjebak pada penyembahan berhala. Berhala adalah segala sesuatu yang kita beri nilai lebih daripada Tuhan. Umat Tuhan harus mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Penglihatan kedua Nabi Yehezkiel ini ingin mengingatkan kepada kita bahwa tanpa sadar umat bisa terjebak pada penyembahan berhala. Bahkan bukan hanya umat, tapi tua-tua bangsa Yehuda, umat Allah, justru menyesatkan umat Allah karena mengajak menyembah berhala. Berhala zaman sekarang mungkin bukan patung-patung, tetapi segala sesuatu yang kita beri nilai lebih dari Tuhan. Pekerjaanmu bisa jadi berhalamu. Hobimu bisa jadi berhalamu. Istri, suami, keluargamu bisa jadi berhalamu. Bukan tidak boleh. Kita harus bekerja dengan rajin. Kita boleh meluangkan waktu kita untuk hobi. Dan Tuhan juga mengajar kita berkeluarga. Tetapi di atas itu semua, Tuhan harus yang utama. Artinya, dalam bekerja, kita bekerja sesuai aturan yang Tuhan tetapkan. Hukum-hukumnya, firman-Nya. Kita boleh bersenang-senang dengan hobi kita, tapi tetap Tuhan yang nomor satu. Demikian juga dalam membangun rumah tangga. Dasarkan rumah tangga kita atas kebenaran firman yang Tuhan ajarkan. Yang masih muda, engkau mungkin sedang pacaran atau sedang cari jodoh, kriterianya mesti sesuai firman Tuhan. Dan minta pimpinan Tuhan, tahapan-tahapan demi tahapan, sehingga engkau membangun rumah tangga yang sesuai kehendak Tuhan. Kalau demikian, rumah tanggamu, keluargamu bukan berhala, tapi alat bagi kemuliaan Tuhan. Melalui keluargamu, engkau menyembah Tuhan lebih baik lagi. Maka perlu cari pasangan yang seiman dan membimbing anak-anak dalam hidup takut akan Tuhan. Jangan ada berhala, sebab itu semua dipandang keji di hadapan Tuhan, dan itu menyakitkan hati Tuhan. Biarlah kebenaran firman pagi hari ini meneguhkan setiap kita dalam hidup berpusat pada Kristus dan mengutamakan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Demikian
berita firman hari ini, biarlah memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat, semua karena berkat-Mu. Terima kasih Engkau mengingatkan kepada kami, siapa yang harus kami sembah, dan hanya Tuhan satu-satunya. Tidak ada yang boleh melebihi Tuhan. Kami beri nilai. Tidak ada yang boleh diberhalakan. Hanya Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan. Hidup kami bagi-Mu Tuhan. Bimbinglah Allah Roh Kudus, kami hidup menggenapi kebenaran-kebenaran firman. Sehingga seluruh aspek kehidupan kami adalah alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagi nama Tuhan ditinggikan. Bagi kerajaan Allah dinyatakan. Berkati umat Tuhan sepanjang hari ini perjalanan kami. Tak lupa kami berdoa mohon pertolongan dan penyertaan daripada Tuhan sepanjang hari ini. Yang sakit Engkau sembuhkan. Ada kekuatan dan penghiburan yang daripada Tuhan, yang berduka Tuhan hiburkan. Dan kekuatan yang daripada-Mu menyertai setiap langkah kami. Sehingga umat-Mu dalam hikmat Tuhan berkarya. Menghasilkan pekerjaan yang terbaik dan menjadi berguna bagi sesama. Mewartakan Injil dan menjadi kesaksian bagi umat Tuhan. Ini doa kami, menyertai sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu, doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.